Dia ini nyenggol mulu. Kalau setting nggak mungkin kupukulnya kepala kuat sampai kepala belakangnya kupukul. Dia ngajak aku ngomong sih. Jadi kan nggak ngerti ya, karena dia peluk aku terus aku bilang kalau pelukan jangan mukul, aku bilang gitu kan. Iya, iya. Terus ya kan ada wasit kata dia gitu kan. Kalau dipukul Bang Rudi kemarin sakit? Jujur nih. Jujur enggak. Lah kenal sama Bang Clean. Aku langsung telepon kan. Aku langsung telepon, Bang. Aku mau tanding Oh, gitu. sama KJ. KJ, aku bilang. Aku minta susu protein lah, aku bilang gitu langsung. Wow. Karena kan orangnya frontal kan. Iya, Aku, iya. Bang minta susu protein lah sekalian support. Ya udah akhirnya dari itu kalau nggak salah tahun 2022. 2 akhir atau 23 gitu. Ah, udah lama banget Udah lama. dong. Pokoknya pas ribet sama KJ itu aku lupa tahunnya. Wah. Terus Ya udah, walaupun jadi- aku kalah tapi Mas Lovers tetap nemenin sampai sekarang kok. Wow. Iya kan? The best sih, the best. Udah 3 tahun hampir Udah ya 3 berarti tahun. sama Mas Jadi pas sama Lovers. KJ itu aku yang 8 jahitan itu loh, Kak. Wow. Iya, kena 8 jahitan. Kalah nggak apa-apa. Yang penting Mas Lovers ngawani terus sampai sekarang gitu. Keren banget. Jadi Bang Paris selama ini sebenarnya nggak tahu susu protein. Nggak tahu. Sampai akhirnya tanya ke Bang Clint. Langsung tanya susu sama protein apa nih? Mau Iya. kirim lah gitu ya. Iya, langsung nanya. Terus aku suka sama yang Pro Isolate banana. Sesuai. Wah, salam dari Karakter. Binjai, pohon, pisang dan selalu pisang rasanya. Iya, seneng aku. Jadi kakak dari dulu minumnya si Pro Isolate Pro banana. Isolate banana. Kalau misalnya mau bulking baru aku Progener. Pro Gainer kayak kemarin nih sempet bulking berarti kan? Yang sebelum ini ASS. berat badan udah aman. Jadi aku minum Pro Isolate. Wow. Terus setelah kakak tahu ada protein, susu protein gitu. Heeh, badanku makin paten. Wih. Makin keras, petak-petaknya makin banyak. Wih, berarti ini ada petak-petak ini bang? Udah ada. Ada nih masih ada lah. Masih 60.000 biji lah petak-petak. 60.000 ya? Iya. Kurang 40.000 lagi ya? Iya, banyak nih. Banyak kali. Banyak. Keren Itulah banget. aku akhirnya mengerti protein itu dari Mas Lovers memang. Baru ngerti. Baru tahu. Ada susu protein Mas Lovers loh gitu. Oh, jadi selama 3 tahun akhirnya konsumsi itu tiap Konsumsi hari. ini tiap hari latihan, misalnya kayak mau sparring aku udah pakai kreatinnya gitu. Wah, jadi hampir semua produknya dicobain. Kreatin Cobain. juga minum. Cobain aku. Kreatin tuh buat apa bang? Kreatin itu jadi kalau aku yang aku rasain ya, itu kalau kita sparring, kita jadi lama capeknya. Menurutku. Oh, Menurutku jadi misalnya aku mau sparring nih, sparring itu kan 4 round tergantung ya, 4 round, 6 round, 8 round sampai 12 round kalau sparring. Iya. Jadi aku setengah jam sebelum sparring itu aku 1 scoop kan, aku minum, udah aku sparring tuh 8 round, 12 round aku tahan. wow. Ngepamnya lebih enak, udah nggak tahu ya, yang aku rasain gitu. Oh, Enak aja gitu. ngaruh banget ya. Ngaruh, udah gitu kalau dulu aku latihan badan sakit-sakit, Heeh. kayak misalnya habis latihan nih badan pegel-pegel sakit-sakit. Iya. Nah, aku minum Pro BCA itu nggak pegel-pegel lagi. Buat recovery ya, Iya, buat Pro recovery. BCAA. Dan malamnya mau tidur, aku minum susu protein. Jadi besoknya udah oke lagi badannya. Wow. Gitu. Berarti kakak konsumsi terus semua susu protein. Iya. Itu buat proteinnya, Buat bikin protein. badan makin Iya, makin pakem. ha-ha. Terus Pro BCAA buat recovery. Iya. Kreatin buat sebelum tanding. Sebelum tanding, sebelum sparring, sebelum lari. Banyak lah, pokoknya sebelum memulai aktivitas yang capek. Biar aku nggak capek. Walaupun memang capek, tapi setidaknya tidak capek. Kayak mana sih? gitulah. Kebantu lah ya kayak gitu. Kebantu. Oh, sama gainer juga. Gainer itu kalau misalnya emang udah lama nggak latihan, terus aku mau mulai latihan aku gainer. Tapi kalau latihan aku Pro Isolate. Soalnya aku takut naik berat badan kan. Payah nuruninya kalau misalnya kita tanding naik berat badan kayak misalnya naik ke 70-an itu nuruninya sakit, capek nuruninya. Jadi mendingan menjaga di badan itu tapi tidak mengurangi massa ototnya gitu. Jadi Pro Isolate aku. Oh gitu. Nah kalau tanding, kalau di boxing itu tuh levelnya adalah berat badan ya? Levelnya berat badan. Jadi harus satu berat badan, Satu berat bukan badan. tinggi badan ya? Bukan tinggi badan. Oh, Jadi makanya misalnya berat badan 52. Mm-mm. Mau lawannya itu setinggi tower pun kalau berat badannya 52 masuk. Oh, soalnya kemarin bang, aku kan nonton HSS kan, banyak yang komen, yang badannya tinggi dikatain kurus banget, yang pendek katanya gemuk banget, karena pada nggak tahu ternyata tuh berat badannya berat harus badan. di levelin Harus sama. satu berat badan kan. Iya. Jadi bukan yang tinggi emang. Jumpa yang tinggi, yang pendek jumpa Iya. enggak. Jadi pendek sama yang tinggi bisa jumpa asal mereka itu berat badannya sama.
Jadi jangan dihujat lagi, kemarin ada yang kayak gitu bang, di komen rame banget, asik bener. Karena yang tinggi mereka harus turunin berat badan banget kan. Iya, Jadi itu akan sulitnya kadang jadi atlet ini. Oh di Nurunin berat badan ini. naik turunnya Naik turun berat ya. badan. Oh Sakit kali Kak memang Kak. Bang, Berat badan nih. apa sih kalau jadi atlet latihannya segala macemnya yang di balik layar, kan kita semua cuma tahu Bang Paris, weh jago ya jago. Malah kadang pada ngelihatnya sisi yang humorisnya Bang Paris terus kan. Sisi atletnya tuh di baliknya tuh kayak gimana Ya, sih Bang? gimana ya? Mungkin kalau teman-teman di rumah ya kan bisa cuma lihat di pertandingan aja kan. Ternyata proses yang dilaluin atlet ini sebenarnya sakit Kak, sulit. Jadi atlet itu aku bukan bilang aku atlet ya, tapi mungkin beberapa ini bakal relate sama banyak-banyak atlet yang di rumah. Latihan itu mungkin kalau mau ke pertandingan itu 2 kali 1 hari. Wow. 2 kali 1 hari. Jadi dia pagi sama sore. Nggak tahu kalau aku yang umumnya 2 kali. Nggak tahu ada yang 3 atau 4 kali ya. Itu latihan pagi, udah mulai lari ngejar fisik, terus sore siang istirahat. Sorenya dia latihannya mungkin di teknik, dikejar lagi di fisik. Wow. Gitu capek emang. Semua atlet capek sih. Setiap hari nonstop gitu Bang. Setiap hari nonton, mungkin restnya ada setiap minggu atau bebas lah restnya mau hari apa, tapi 1 minggu restnya cuma 1 kali. Disitulah agak enakan badannya. Oke, aduh hari ini nggak apa-ngapain gitu. Bang Paris kalau buat jaga gitu apa aja yang harus jaga? Makan, tidur semua dijaga gitu? Aku makan nggak jaga. Makan aku nggak, kalau aku ya. Karena bakar banget ya? Iya, makan aku nggak jaga dan tidur kadang-kadang kelewatan juga sih. Tapi kalau mau 2 minggu atau sebulan sebelum pertandingan itu udah jaga. Ya maksimal jam 12 malam lah maksimal. Kalau udah lewat udah nggak bisa tidur. Oh iya, lama bablas sampai pagi Iya, ya? 12 sampai pagi. Tapi rata-rata atlet itu pasti di bawah jam 11 itu udah pasti tidur. Karena dia jam 7 atau jam 6 udah wajib bangun. Wah pagi ya? Pagi, lari, ngejar fisik. Wah, Siap jam 10, jam 9, habis itu makan siang, nanti jam 4 atau jam 5 dia latihan lagi. pernah nggak selama Bang Paris berlatih gitu, apa titik paling capeknya sampai capek kayak, aduh kenapa sih gue ngelakuin gini, kayak buat apa sih, pengen nyerah kayak gitu kadang? Titik capeknya ada pasti Kak, pasti ada. Dulu di masih di Binjai ini ya, itu aku latihan dan uang nggak ada, udah gitu latihan kan capek. Aduh udahlah kayaknya nggak usah jadi atlet lagi lah gitu. Ada, apalagi pas aku pulang tanding, ini aku latihan capek dan aku pulang tanding, mataku kan biru, kan abis pukul-pukulan kan. Mama aku bilang katanya gini, udahlah nggak usah jadi atlet lagi, ngapain? Anak mama cuma 1, pulang-pulang matanya biru, ngapain? Apa yang dipertaruhkan? Apa yang mau diambil gitu? Ya aku bilang sama mama aku, udahlah mak nggak apa-apa. Ini aku percaya dari sini nanti bisa jadi orang, aku bilang gitu. Wow. Aku bilang gitu sama mama aku. Kalaupun nggak jadi apa-apa, setidaknya aku punya mental yang bagus dan punya tingkat emosi yang bisa aku kontrol, aku bilang gitu. Akhirnya mama aku support aku dari situ. Wow. Iya, dia support aku dari Itu situ. gak gampang loh seorang ibu relain Iya, anak karena salah satunya, Kak. Iya. Aku nonton ini Bang, Creed, tau nggak? Creed tahu. Iya. Tahu Relate, filmnya, kan? tapi aku nggak nonton. Oh iya. Tapi nggak nonton. Kayak gitu mau relain anak satu-satunya, Iya. apalagi boxing Bang. Boxing. Oh, terus tetap akhirnya Bang Paris, ayo lanjut karena percaya pasti bisa bawain Lanjut, hasil. abis itu lanjut. Terus sampai di mana emang kayaknya nyerah sih aku jadi atlet gitu. Ada nyerah aku. Ada nyerah. Nyerahnya itu bukan karena capek jadi atlet ya. Nyerahnya karena pada saat jadi atlet itu kan perlu uang kan. Perlu uang masuk, perlu uang jajan. Nah, jadi aku mikir kayaknya aku lebih bagus kerja gitu. Nah, aku kerja di minimarket itu. Oh, Kerja aja lah, jadi aku nerima uang per bulan untuk makan daripada aku latihan pagi sore tapi nggak ada yang nanggung gitu. wow. Jadi mungkin teman-teman yang nonton banyak juga yang pengen jadi atlet tapi terhalang sama ekonomi ya. Iya yang kayak banyak. Gitu ya? Salah satunya aku juga dulu kan. Oh, gimana caranya buat teman-teman yang mau jadi atlet gitu Bang, supaya bisa tetap jadi atlet iya, tapi ekonominya tetap tersupport gitu? Kalau di daerah itu biasa ada memang atlet yang benar-benar berprestasi, misalnya dia kita katakan di Sumatera misalnya. Di Sumatera itu ada yang berprestasi, itu biasa ditanggung sama KONI. Dapat gaji per bulan. Jadi kejar, mungkin aku dulu nggak berprestasi ya di situ.
Jadi aku nggak dapat gaji per bulan. Nah setiap atlet amatir itu rata-rata ada gaji per bulan yang dikeluarkan dari KONI. Jadi harus bener-bener kalau memutuskan jadi atlet jangan setengah-setengah karena latihannya capek. Jadi bener-bener kejar yang berprestasi sehingga bisa ditanggung gajinya, bisa dapat gaji gitu. Misalnya dia di Sumatera Utara cabur apapun juara 1. Jadi sehingga dia nanti ke depannya ikut pertandingan, seterusnya ikut pertandingan per bulannya ada uang gajinya. Jadi kejar yang berprestasi gitu, kejar yang paling tinggi, jangan setengah-setengah. Jangan cuma FOMO. Oh. Nah kebanyakan kayak ada yang FOMO aja kan, kayak latihan 2 hari habis itu udah kayak mana gitu. Iya. Lewati masa sulitnya, nanti pasti dijawab lah masa sulitnya gitu. Wah. Jadi kalau teman-teman yang menjadi atlet ya harus totalitas ya. Sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Capek, mendingan kerja. Jadi kalau orang mau jadi atlet full 100%, dedikasiin. Tapi kalau enggak jangan. Oh, Capek bener soalnya. sih. Bener sih, Betul. kayak nggak kuat nanti takutnya Takutnya malah nggak nyerah kuat. di tengah jalan aja Betul, gitu ya. Betul. Bang, ini aku selalu setiap nonton pertandingan boxing ya, aku tuh takut banget sama orang ketonjok berdarah, cedera gitu. Oke. Abang nggak takut kah? Kayak cedera, apalagi yang jahitan berapa jahitan 8 ya? 8. Itu setiap pertandingan apa keluarga nggak takut, abang nggak takut gitu? Kalau keluarga takut pasti iya. Cuman kalau aku ya pasti yakinin keluarga ini memang udah hobi. Dan kalau dari sisi aku nggak takut. Karena kapan jarang sekali menurutku kita menjalankan hobi yang dibayar. Kita hobi nih bertinju, tapi kita dibayar. Itu dari sisi pandangku. Tapi kalau ditanya sakit atau tidak, pasti sakit. Tapi sakitnya pada saat di atas ring tidak sakit. Oh. Karena kan nuansanya, mentalnya nggak terasa itu. Kalau kita dipukul berdarah atau mimisan atau bendol itu nggak terasa di atas ring. Oh. Tapi Ya. selesai pertandingan 2 jam setelah itu baru aduh udah kita baru agak pening, leher agak kertek-kertek, pinggang agak sakit, tangan keseleo, itu baru terasa. Tapi di atas ring nggak terasa. Wah. Menurutku ya, yang aku rasain gitu, Oh. nggak sakit. Boleh nggak sih bang pas lagi Boleh mukul kakak? Nggak. Nah, jadi, itu boleh dicoba dan dia kayak pohon pisang bang. jadi Pas di ring gitu. Boleh nyerah nggak kayak? boleh, Ada. boleh. Jadi ada bisa nyerah, kita sendiri bisa nyerah, terus pelatih bisa lempar anduk. Oh kodenya itu. Kodenya itu. Jadi kalau misalnya lagi pukul-pukulan, ternyata aku masih sanggup, tapi pelatihku lihat aku nggak sanggup, dia lempar anduk. Menandakan bahwasanya udah anak didikku udah nggak sanggup lagi nih gitu. Jadi pelatih tuh ngaruh banget dong bang. Pengaruh, corner pelatih itu sangat pengaruh. Oh. Jadi ada 2 orang corner yang misalnya dari sudut biru atau sudut merah itu kan dia bisa lempar anduk untuk menandakan udah berhenti bermain. Yang menang dari sudut sana gitu. Kami udah menyerah gitu. Itu bisa. Siapa pelatih abang yang? Nah dulu pelatih itu yang pertama kali Pak Garuda, yang dulu aku latihan pertama kali, dan disambung sekarang latihan aku pelatihku itu kalau di Binjai Bang Azmi, dan kalau di Jakarta ada banyak. Wow. Jakarta ada banyak, ada Fader yang kemarin tanding, iya, ada iya. Bang Vicky, ada ya banyak lah. Ih, aku deg-degan loh kemarin tanding Father kan di awal udah berdarah kan. Iya. Itu nggak kerasa ya sebenarnya kalau lagi di Dia nggak ring? terasa. Ih. Kita lihatnya pasti kayak Lihat ya. mimisan. Udah darah stop Iya. gitu, udah takut banget. Oh gitu, serem. Nggak terasa dia itu. Bang, apa hantaman atau cedera atau yang paling sakit menyakitkan selama ini? Yang paling parah banget men gitu. Hantaman yang paling sakit ya? Mm-mm. Hantaman kehidupan sih. Itu iya berat Itu iya banget ya bang. berat. Tapi yang paling sakit itu KJ sih. Dipukul KJ sih. Itu aku ada bilang juga kemarin sama Bang Pras. Itu sakit sih. Sakit. Asli. Aduh. Itu aku udah aku bilang juga ini di podcast sebenarnya, tapi aku bilang lagi lah ya. Itu aku begitu dipukul dia, begitu melek mata kayak ingat beberapa detik di stasiun Binjai, Kak. Tahu stasiun kan? Tahu. Stasiun kereta kan? Iya. Ya itu kayak kok di stasiun Binjai gitu. Terus tiba-tiba kok itu kan aku main di Bion ya. Kok tiba-tiba di Bion, tiba-tiba ada wasit, tiba-tiba ada KJ. Iya. Kayak sempet bingung gitu. Iya, sempet bingung. Wah bang itu kayak abang lagi hilang pikirannya. Hilang asli. Makanya itu aku nggak ngerti tuh kok bisa ngalamin itu. Tapi semenjak itu abang nggak trauma, nggak takut tetep. Enggak, karena kan hobi. Wow. Enggak takut.
Wah, kalau dipukul Bang Rudi kemarin sakit? Jujur nih, jujur enggak. Wih. Jujur enggak. Jadi pukulan Bang Rudi itu izin Bang. Bang, Izin Bang, izin juga Bang. izin. Nanti dipikirnya kita nggak sopan kan Oh, iya. bahas dia di podcast. Oh, iya, benar, Kita Bang. nggak boleh kayak gitu. Izin, tapi memang semalam ya nggak sakit. Wow. Jadi kenapa memar Bang? Dia itu memarnya nggak tahu ya kena pukulan atau kena sundulan. Oh, sundul tuh kepala gitu. Kepala Oh, gitu. padahal kelihatannya memar gitu ya. Kelihatannya merah, memang memar, tapi aku nggak tahu itu kena pukulan atau kena sundulan karena pukulan dia nggak ada yang masuk. Oh gitu. Iya. Gimana sih Bang kejadian kemarin bertanding? Aku nonton kan, deg-degan banget itu dari Nonton di awal. mana? Di video. Berarti terima kasih untuk Kakak Bella yang sudah support Combat Sport Indonesia dengan Wih. membeli pay-per-view tidak Bener. bajakan teman-teman. Saya bayar hanya Bayar. untuk nonton Yes. hari itu. Tapi maaf ya kemarin kakak mungkin tidak klimaks pertandingan di atas ringnya karena saya sama Bang Rudi kebanyakan podcast. Ya mohon maaf. Podcast di ring tinju ya. Iya, jadi Tapi, mungkin ya komentar teman-teman banyaknya seperti itu kan. Jadi ya itu aku akuin dan aku ya mungkin mereka kecewa, nggak klimaks ya. Mohon maaf. Wah, kita tim Silver sampai jam 3 pagi support Bang Paris terus loh. Iya sih, Keren makasih ya. banget loh. Tapi kita tetap bangga loh, bangga banget ngeliat Itu Bang Paris. aku langsung WA Bang Klin malam-malamnya atau besoknya, Bang. Sabar Bang, aku masih lemes nih kalah. Aduh. Ya kan Bang, ada kan? Ada aku ya. Sabar Bang, masih denial kepala nih, masih kayak aduh gitu. Bang, kalau yang kita lihat kan di video kayak podcast. Iya. Ini kalau Abang di atas tuh rasanya kayak apa sih waktu itu? Rasanya ya seperti podcast. Sama enggak juga. sih, enggak. Jadi dia ngajak aku ngomong sih. Jadi kan nggak ngerti ya, karena dia peluk aku, terus aku bilang kalau pelukan jangan mukul, aku bilang gitu kan. Iya, iya. Terus ya kan ada wasit kata dia gitu kan. Habis itu kelar kita mau bertinju, dia ngajak ngomong lagi kan. Oh Nggak iya. tahu ya itu memang teknik dia untuk mengambil napas atau memang itu tersulut emosi di atas ring, itu tidak tahu. Tapi kalau feelingku itu teknik dia untuk bisa mengambil napas di atas ring. Jadi sekalian aku ke bawah. Iya, aku ngomong juga gitu. Jadi ya itulah Kak. Tapi aku pelajaran memang di momen itu mungkin ke depannya dengan siapapun aku nanti bertanding, aku tidak akan lagi ngomong-ngomong di atas ring. Walaupun lawannya mau ngomong gak mau terpancing Nggak, aja. pukul. Mampus. Ayo main aja kita Main kayak terus. gitu. Saya lucu banget sampai wasitnya ada momen narik dua-duanya. Iya, untuk tanding kan. Kan? Iya. Box, terus pada nggak mau deh. Iya, aduh aku kok kebawa suasana pada saat itu ya. Mungkin karena kami ini bukan bertanding cuman kayak antara Paris dan Rudi kan. Jadi harga diri kali memang pertanding semalam tuh Kak. CEO Baku Hantam versus CEO ASS kan. Iya, sama-sama. Apalagi aku CEO tanding di kandang sendiri kan. Iya, iya. Itu sih. Tapi ya nggak apa-apa. Aku juga sudah menerima. Walaupun kecewa wajar namanya manusia. Tapi aku sudah menerima Bang Rudi Golden Boy sebagai pemenang kemarin. Wow. Aku menerima. Berbesar hati lah. Tapi hebat loh Bang Paris ketika selesai, aku kan nonton sampai habis. Bang Paris awalnya kan pasti deny dulu dong, kaget Iya, kan. kaget. Tapi di akhir Bang Paris yang rangkul yang kayak oke, gue terima gitu. Iya. Respect itu hebat loh. Iya, ya kan harus sebenarnya drama apapun yang terjadi di atas ring ataupun mungkin teman-teman mikirnya itu di setting atau tidak di setting. Betul. Itu bukan settingan kan Bang, klarifikasi. Hah? Ini Iya, bukan settingan kan? coba Kakak kasih tahu di mana bentuk settingan aku sama si Rudi. Banyak yang bilang Bang Paris sama Bang Rudi kemarin settingan. Kalau setting nggak mungkin kupukul ya kepala kuat sampai kepala belakangnya kupukul karena tersulut emosi. Benar-benar. Jadi itu adalah memang aku juga respect sama Bang Rudi Golden Boy karena dengan adanya konflik antara kami dua, Combat Sport di Indonesia semakin terbakar, semakin mau maju lagi ke depannya, semakin banyak teman-teman atlet-atlet yang ada di rumah yang seneng sama pertunjukannya, tapi bukan pertunjukan yang nggak beneran mukul-mukul gitu loh. Jadi beneran pukul-pukulan gitu, beneran main. Walaupun memang kemarin aku tidak klimaks ya, tapi itu adalah menurutku itu adalah langkah yang
memajukan combat sport di Indonesia. Jadi aku respect sama Bang Rudi. Betul. Kan dengan adanya itu jadi banyak yang dengar tentang combat dan pada Iya. mau improve beneran Seneng gitu. jadinya. Jadi pengen belajar yang bener harusnya kayak gimana kayak gitu ya. Tapi keren banget sih itu kemarin pertandingannya. Aku ngeliat Bang Paris dari awal teknik dan formnya ngikut bawah-bawahnya Iya. tuh. Udah. Keren banget. Kalah. Udah, jangan dipuji-puji. Nggak enak kan kalahnya. Kan nanti rematch. Kita lihat ya. Iya. Jadi dia kan lagi, aku nggak tahu ya. Jadi dia ini nyenggol mulu. Nyenggol mulu dari Instagram, dari TikTok, di mana-mana nyenggol. Jadi aku kayak, aduh aku diem aja disenggol terus nih gitu. Tapi tunggu aja. Wow. Tunggu aja rematch-nya di mana Wow. dan kapan. Aku siap dan nggak berani masih di sini kok. Wow, keren banget. Jujur ini baru laki ya. Laki. Siap ya. Tapi tahan dulu, banyak yang masih diurusin nih. Wih. Banyak yang diurusin. Apalagi istriku semalam anak ketiga kan. Iya, selamat Minta izinnya Bang sulit, Paris. Bang. Bang lagi kak. Makasih. Tapi minta izinnya sulit karena anak ketiga ini kan. Oh. Bukan alasan ya, tapi itu Iya, yang iya. realita yang aku hadapi soalnya sekarang. Istri gimana Bang selama Abang di dunia combat kayak gini ngeliat tanding, apa nggak deg-degan gitu? Ya dia selalu, asal aku selalu bertanding pasti dia selalu khawatir ya, pasti. Ya mau gimana tapi kan. Memang hobi situ sih. Seneng sih emang tanding itu seneng. Buat pertandingan apalagi dulu aku hanya bertanding senang. Kalau sekarang aku membuat pertandingan Lebih senang lagi. lebih senang lagi. Apalagi bisa membuat pertandingan dan bertanding. Wow, itu udah Itu seneng gitu. seneng banget sih. Iya. Wah, keren sih. Tapi selamat loh Abang untuk anaknya. Makasih, Kak. Nah Abang, gimana cara Abang tuh bagi waktu loh dari semuanya, dari jadi atlet tinju harus latihan kan? Aku Iya. lihat Abang latihan dua kali sehari. Terus Abang CEO of HSS. Abang seorang ayah, anak 3. Terus Abang juga banyak brand kerja sama Muscle First, bikin konten itu. Gimana Bang Abang ini cara bagi waktunya? Jadi sebenarnya aku tuh punya jurus 1000 bayangan, Kak. Wah, Iya. itu yang kemarin tadi bukan Abang kan? Bukan. Itu ada bayangan ke 900-an. Bener. Aku ada bayangan. Enggak, ini seriusnya ya. Kalau seriusnya ya gimana ya, jalanin aja lah ya. Jalanin aja mungkin walaupun ada beberapa yang nggak dikerjain dan ada yang dikerjain tapi ya dijalanin aja bisa sih. Bisa Bang. ngebaginya apalagi memang mungkin yang pertama minta pengertian ke orang-orang terdekat ataupun orang-orang yang berkontribusi di situ, misalnya ada istri, mamaku, terus ya orang-orang terdekat minta kontribusi kalau lagi fokus ini, lagi ngapain ini gitu. Mungkin mereka kan ngertiin, jadi kita lebih bisa apa ya dulu yang mau dikerjain nih ya gitu. Wow. Dan di titik ini juga aku masih terus belajar kok. Terus belajar gimana caranya, semua hal terus belajar aku. Wow. Gitu. Tapi kelihatan sih mungkin karena Abang atlet boxing juga ya, Abang jadi lebih dewasa sih. Dewasa itu mungkin memang udah anak 2 dan sekarang mau anak 3 itu jadi ya udah dewasa Kak. Nggak mungkin kan bapak nggak dewasa gitu. Kan udah bapak-bapak Udah juga. bapak kan. Kalau Gitu. lagi latihan tuh suka marah nggak, emosian nggak jadinya kalau di dunia aslinya gitu? Enggak ya? Kadang-kadang iya. Ada kebawanya gitu ya? Kadang-kadang ada kebawaannya juga, entah lagi pusing soal kerjaan, ada konten yang belum diupload, ataupun ada timeline yang harusnya dibuat hari ini malah kelupa, Iya. atau malah ya ada pasti ada beberapa manusiawi kan. Iya hebat Manusiawi sih. gitu. Bang, ini penasaran nih tips banget dari Abang ya. Iya. Kan aku dulu Cewek. tahu dulu deh. Aku cewek dulu, sekarang Cewek sekarang masih cewek. oh cewek, oke. Mengerti dunia atlet lah, Oke. cukup berkecimpungan. Nah, biasanya tuh atlet-atlet itu tuh banyak yang jago, banyak yang hebat, bener yang kata Abang tadi. Tapi mereka malah nggak bisa ngonten karena nggak Oke. ada waktu, karena udah capek yang pasti harus mikirin konten. Nah, Abang sendiri kan sebagai atlet latihan sangat full bisa jadi content creator juga. Itu gimana caranya Bang? Mungkin tips buat teman-teman atlet lainnya. Iya, kalau untuk teman-teman atlet yang ada di daerah, seluruh daerah di Indonesia ya, mungkin gimana ya aku cara ngasih bilangnya ya, mungkin mereka udah, karena nggak bisa di ini Kak, nggak bisa dipaksa atlet itu suruh konten kadang-kadang ya. Memang nggak bisa, misalnya dia memang jiwanya tidak ngonten,
jiwanya tidak suka di depan kamera, tapi memang karena memang dunianya sekarang udah dunia konten kan. Orang-orang tahu kita lewat konten, orang-orang tahu kita lewat media sosial gitu. Jadi ya harus dipaksa juga sih kadang-kadang. Minimal mereka latihan, tanding ataupun sparring itu diupload di media sosial mereka sendiri. Ataupun kalau memang mereka sudah mulai seneng, ya mereka bisa konten sendiri gitu. Nggak apa-apa, itu malah bagus kan. Gitu. Jadi mulai dari yang paling gampang dulu aja. Kalau Iya. emang lagi tanding ya videoin ala kadar juga yang ala penting kadarnya diposting. aja. Yang penting diposting. Karena memang sekarang medianya sudah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sejago apapun, kalau tidak ada yang tahu bakat kita nggak bakal bisa keluar dari situ. Memang gitu. Ternyata Jadi mereka harus kasih lihat lah sedikit banyaknya, ataupun apalagi yang daerahnya jauh-jauh banget ya. Jadi harus semangat lah, semangat latihan, semangat konten, semuanya semangat lah. betul. Harus semangat. Karena aku juga dulu kalau bisa dibilang jadi atlet nggak jadi apa-apa, ya ternyata pintu rezekinya kebuka ketika nemu pohon pisang kan. Iya. Nah, jadi berarti nggak berhenti di atlet aja, tetap kerja dan menjalankan hobi. Tapi dengan hobi itu bisa membuka jalan mukulin pohon pisang dan bisa sekarang gitu. Wah, Jadi jangan pernah aduh kayaknya udahlah berhenti aja gini apa segala macam. Kalau banyakan ngeluh kalian aduh udah susah jangan ngeluh. Keren Susah kerja gitu. Jangan banyakan ngeluh lah. keren sih, keren. Ini menginspirasi banyak banget teman-teman yang nonton pasti Bang. Apalagi Abang benar-benar bukti nyata dari daerah ke kota dan bisa sesukses ini sama. Ya amin alhamdulillah amin. Sama terakhir buat para atlet, gimana sih caranya bisa gandeng brand juga nih? Kayak Abang kan bisa sama Muscle First tuh. Gimana caranya bisa stay lama 3 tahun sama Muscle First? Bisa terus grow bareng Kalau ditanya yang pertama gimana caranya bisa gandeng brand, untuk teman-teman yang konten, yang mau belajar konten itu mungkin kalau mau dari olahraga, fashion ataupun tentang traveling atau apapun itu ya. Jadi mereka harus ngontennya yang sesuai sama yang mereka hobiin, yang mereka sukain, yang nggak terpaksa ngontennya. Jadi pasti nanti dilirik oleh brand. Totalitas saja. Tapi kalau ditanya kenapa bisa sama Mas Lepas lama, emang Bang Klin sama Kak Seli kan emang baik sama aku. Walaupun aku kalah gitu kan. Ya ada beberapa kali kalah, tapi memang Menang selalu juga. sama-sama Silvers gitu. Dan memang yang aku alamin juga ketika aku minum susunya aku enak badanku memang. Karena dulu yang nggak ngerti apa-apa, tahu susu protein, jadi lebih keker, Wih. lebih tahu lah, maksudnya kayak dulu nggak capek, dulu capek, sekarang udah nggak capek, mungkin itu. Emang Abang ngerasain Memang udah CS perubahannya juga, udah CS kan? Udah CS. Udah CS. Ini kontrak seumur Paris hidup sama kan? Paris sama Emon udah CS lah. Wih. CS. Kok izin gue. Udah CS. Keren banget sih Bang. Sama ini terakhir, 2 pertanyaan terakhir. Siap. Pertama, siapa yang pengen banget Bang Paris lawan ke depannya? Ada Nah. satu yang pengen banget. Yang pengen banget ya. Hmm. Yang pengen kali dilawan sebenarnya nggak ada sih. Yang pengen kali ya. Pengen. Siapa ya? Kemarin kan udah kolot Bang Rudi. Iya. Habis itu udah siap ngelawan dia. Mungkin dia kan memang kami mau rematch. Tinggal nunggu itu aja sih. Tinggal ditunggu aja. Itu sih. Wah, kita semua nungguin, nggak sabar banget itu, sih. Tunggu ya, bentar ya, masih banyak kerjaan nih, masih banyak ini selesain. Masih ngurusin anak dulu, bentar. Dan satu ini bapak ini baru ini punya Iya, anak satu ini lagi ini. satu. Udah bapak-bapak ini soalnya ya. Bapak nih, iya. Keren banget, kita tunggu pasti semuanya nggak sabar dan selalu support Bang Paris sampai akhir apapun hasilnya. Kita tuh percaya banget sama proses yang Bang Paris lewatin sih. Itu yang terlebih dari hasilnya. Iya. Kayak aku sendiri ngelihat teman-teman semua Muscle First, ngeliat Bang Paris tuh orang yang sangat humble, sangat friendly, baik banget, nggak pelit ilmu dan nggak sombong sih. Kecuali kalau jago ya sombong nggak apa-apa lah ya. Kalau jago sombong nggak apa-apa Nggak sih. apa-apa, bener sih. Tapi kalau kakak bilang nggak sombong, kayaknya itu penilaian orang lah ya. Penilaian orang antara sombong atau nggak sombong. Cuman memang aku dari dulu pengen bersikap apa adanya aja. Jadi kalau ngerti bilang ngerti, kalau enggak bilang enggak. Kalau tahu bilang tahu, kalau enggak bilang enggak. Kalau sanggup bilang sanggup, kalau enggak bilang enggak. Udah itu. Wow. Jadi kalau kita apa adanya aja kayak
udahlah ya, udah orang kayak oh iya gitu. Gak ada yang perlu ditutupin. Jadi Gak ada yang perlu ditutupin lah. kayak gini aja gitu ya. Gini aja nih ngomong pakai logat anak binjai. Selalu. Selalu ini logatnya udah dari dulu kak. Wow. Sebenarnya kalau disetel agak lebih paten bisa. Coba Disetel. gimana? Bang? Logat Jakarta banget dong. Enggak sebenarnya bukan logat Jakarta sih. Emang logat daerah ini selalu aku bawa. Disetel kayak mana tadi ya? Nggak bisa ya. Ya, baik. Wah, lo Jakarta banget bang. Gile lo. Gila. Gue udah lama gue sini setahun gue. Anjay. Itu Bekasi itu Bekasi logat ngap Bekasi ngap. Gak danta lu. Ngerti nggak lu bang? Iya, gue ngerti lah. Oh iya, iya bisa Tapi bisa. nggak bisa, udah bisa lah. Dikit-dikit ya. Lidahnya apa ya kak? Udah binjai banget ya bang. Binjai kali, lidah Darah. mana orang binjai kali ya. Salam dari Binjai banget nih. Alam udah binjai, udah keren. kena kali ya. Tadi kakak nanya satu pertanyaan lagi apa? Terakhir, pesan Oke. buat teman-teman yang nonton, buat anak muda lainnya. Berarti abang kan perwakilan Gen Z yang berprestasi gitu. Pesan buat teman-teman nih. Ya apa ya pesannya, udah banyak pesan-pesannya kan nih ya Mak nih. Ya apa ya teman-teman semuanya, makasih yang udah support Paris Fernandes dari dulu sampai sekarang. Yang pasti teman-teman juga terus semangat dalam apapun hal yang dilaluin, mau masa sulit, mau masa senang, karena semuanya pasti bisa dilaluin. Dan ya itu aja sih kak. Weh. Dan kalau kalian mau jadi orang yang sukses ataupun orang yang kaya, yang pengen cita-cita tercapai, apapun cita-citanya, effortlah dari orang, tambahlah effort di atas orang biasanya. Jadi kalau orang biasa effortnya nggak ada, kalian ditambah effortnya lebih besar lagi. Kalau memang pengen suksesnya tercapai. Gitu. Wow, luar biasa. Thank you so much Kak Siap. Paris. Makasih Dari banyak, Kak. sini kita belajar banget kalau kita mau pasti bisa asalkan kita usahanya ditambah terus Iya. ya. Siapapun semua bisa meraih apapun yang kita mau. Betul. Kalau sebenarnya. kalau teman-teman yang mau sukses ya udah effortnya ditambah dan harus di atas orang biasa pada umumnya. Wow, dan terbukti Bang Paris bisa ada di sini karena Bang Paris terus mengeluarkan effort itu. Effort dan ya minta doa sama orang tua. Faktor laki juga ada ya kan. Itu nggak bisa pungkirin, tapi alhamdulillah ya pelan-pelan dijalanin teman-teman. Siap. Sama satu yang selalu aku lihat Bang Paris tuh punya niat baik sih. Makanya selalu dikasih jalan. Amin. Kalau ya sebenarnya aku orangnya jahat sih kak. Oh gitu ya? Aku sebenarnya orang jahat. Iya itu. Jadi ya. Ini masih nyala ya kameranya? masih nyala nggak apa-apa. Jadi Oh, nggak sebenarnya aku apa-apa. orang jahat. Cuman aku ya bertingkah sok baik aja. Itu boleh banget. Iya. Jadi kadang-kadang kan tipu ya? dunia harus kayak gitu kak. Iya, mana ada sih orang yang baik beneran? Makanya jadi kita harus pura-pura Bener. baik aja. Pura-pura aja kita kan. Sebenarnya kita jahat Kita gitu. pura-pura sukses juga kan Bang dari tadi. Itu dia masalahnya. Biar kita kayak wow sukses. Padahal kita kan Sama 1 jam ini cuma omongan belaka kan Bang. gak ada uang ini. Aku minta duit lah kak. Iya. Aduh. Udah makasih ya guys. Ya, Semoga teman-teman, gak itu nyesel ya. bercanda semuanya. Jadi itu biar di suasana obrolan di terakhir itu agak sedikit cair ya kan. Iya. Terima kasih Kak Bella. Thank Terima you, kasih Pak Sofers. Kak Love Paris. you. Thank you. Thank you. Yang terakhir tadi jangan diupload lah. Nanti pikir orang kita serius kan. Oh iya bener-bener. Jangan lah udah. Jadi Bang Paris nih baik banget sebenarnya orangnya Makasih. ya. Makasih ya Bang Makasih. Paris Itu, udah ya. sangat baik, punya niat baik untuk memajukan combat sports dan udah mau support Muscle First itu semua karena kebaikan Bang Paris juga. Makasih teman-teman semuanya dan kayaknya aku bilang makasih udah 3.000 kali. Makasih teman-teman semuanya yang udah support dan makasih untuk teman-teman semuanya yang support combat sport di Indonesia dan jangan nonton bajakan. Setuju. Siap. Thank you, see you di next podcast.